dosen dari Kampus Politeknik Tonggak Ekuator Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan deskripsi salah satu mata kuliah yang saya ampuh pada semester ganjil tahun akademik 2022-2023, yaitu Teknik Pengolahan Roti. Mata kuliah ini membahas secara umum tentang sejarah dan klasifikasi roti, komponen dan karakteristik pada bahan, peralatan dalam proses pembuatan roti baik yang sederhana maupun yang modern, teknik proses produksi roti dengan berbagai macam metode, aspek pengolahan terhadap kandungan gizi roti, dan pengembangan serta inovasi roti berbahan pangan lokal. Mata kuliah ini berbobot 3 SKS. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah Teknik Pengolahan Roti adalah yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan tentang sejarah dan klasifikasi roti. Kedua, mahasiswa mampu menjelaskan komponen bahan utama dan memahami karakteristik dan fungsi masing-masing bahan serta penanganan bahan untuk produk-produk roti atau bakery. Yang ketiga, mahasiswa mampu menyebutkan alat dan mesin yang digunakan beserta fungsinya dalam proses pembuatan roti dan mampu mengoperasikan alat yang sederhana maupun yang modern. Keempat, mahasiswa mampu memahami dan mempraktekkan teknik proses produksi roti dengan baik dan sesuai standar yang ditetapkan. Kelima, mahasiswa mampu melakukan evaluasi mutu roti dan memahami hubungan aspek pengolahan terhadap kandungan gizi produk-produk roti atau bakery. Terakhir, keenam, mahasiswa memiliki keterampilan mengolah roti dan berinovasi untuk diversifikasi pangan lokal. Ikut materi dalam perkuliahannya, yaitu yang pertama, pendahuluan, menjelaskan tentang sejarah dan klasifikasi roti. Kedua, komponen bahan, karakteristik dan penanganan bahan untuk produk-produk roti. Yang ketiga, peralatan dalam proses pembuatan roti, baik yang sederhana maupun yang modern. Yang keempat, teknik proses produksi roti dengan berbagai macam metode. Kelima, evaluasi mutu dan pengaruh aspek proses pengolahan terhadap kandungan gizi produk-produk roti. Keenam, keterampilan mengolah roti dan berinovasi untuk diversifikasi pangan lokal. Ketujuh, pengembangan produk-produk roti. Untuk mekanisme atau sistem penilaian mata kuliah Teknik Pengolahan Roti ini didapat dari dua komponen, yaitu komponen teori dan komponen praktikum, yang masing-masing bobot nilainya adalah teori 40% dan praktikum 60%. Nilai teori diambil dari penilaian, kehadiran 10%, tugas terstruktur 20%, UTS 30%, dan ujian akhir sebesar 40%. Sementara untuk nilai praktikum diambil dari penilaian aktivitas sebesar 30%, laporan sebesar 20%, dan ujian praktek sebesar 50%. Bahan referensi dan pengayaan yang digunakan pada mata kuliah Teknik Pengolahan Roti didapat dari sumber buku, yaitu Gardijito dan kawan-kawan 2016 tentang industri jasa boga Universitas Gadjah Mada Press Yogyakarta. Yang kedua, Hendrasti 2013 bahan produk bakery Graha Ilmu Yogyakarta. Yang ketiga, Minantio Hari 2011 dasar-dasar pengolahan makanan Graha Ilmu Yogyakarta. Dari YouTube tentang video penerapan good practice pengolahan roti dengan link sebagai berikut. Ketiga, berbagai sumber lain, misalnya jurnal. Demikian penjelasan terkait deskripsi dan rencana pembelajaran untuk mata kuliah Teknik Pengolahan Roti. Selanjutnya,
saya akan tampilkan cuplikan pembelajaran yang sudah saya lakukan pada pertemuan keempat dengan tema pengenalan bahan-bahan pada pembuatan roti dengan metode online atau daring. Selamat menyaksikan. Oke, selamat sore. Selamat bertemu kembali di mata kuliah pengetahuan bahan untuk pengolahan roti. Ini merupakan pertemuan keempat kita ya. Nah, di mana sebelumnya kita sudah membahas tentang itu sejarah roti, klasifikasi roti atau jenis-jenis roti. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai bahan pada pengolahan roti, ya. Nah, ini untuk capaian pembelajaran mata kuliah teknologi pengolahan roti, ada mampu menjelaskan tentang komponen bahan utama serta karakteristik dan penanganan bahan untuk produk bakery yang akan kita bahas pada pertemuan ini. Nah, dari gambar yang kalian lihat ini, nah ini kan roti apa ini? Apa ini kira-kira? Ini apa nih? Ya, betul, pizza. Nah, kira-kira bahannya apa nih kalau dari yang kalian lihat? Tepung, mozzarella, tomat, mayones. Nah, itu artinya setelah kalian melihat gambar ini, kalian sudah bisa tahu bahwa pada roti ini terdiri dari ada bahan-bahan yang utamanya, ada bahan untuk toppingnya ya. Jadi seperti itu. Ini kelompok atau jenis-jenis pada bahan pembuat roti. Jadi ini ada 3 pengelompokan. Ya, jadi ada bahan utama, ada bahan pembantu atau penolong, dan ada bahan tambahan. Ya. Satu yang pertama yaitu tepung. Saya rasa kalian juga cukup familiar dengan tepung terigu. Ya. Nah, jadi tepung terigu ini, nah penting kalian tahu bagaimana tepung apa yang digunakan pada pembuatan roti. Terlebih ini adalah sebagai bahan utama pada pembuatan roti. Jadi kalau kalian salah dalam pemilihan jenis tepungnya, maka roti yang dihasilkan nantinya tidak maksimal ya. Tepung terigu di sini pada pembuatan roti berfungsi untuk membentuk struktur rotinya ya, membentuk struktur rotinya. Di mana kandungan utama pada tepung terigu itu adalah karbohidrat. Dan yang paling penting yang kita harapkan dari tepung terigu pada penggunaan pada pengolahan roti ini adalah proteinnya atau glutennya. Nah, makanya tadi saya katakan bahwa penting kita tahu atau tahu jenis tepung apa yang paling cocok digunakan pada pembuatan roti ini. Ya, kenapa? Karena berkaitan sama glutennya. Nah, di sini apa sih peran atau fungsi dari gluten itu? Nah, gluten dalam tepung terigu itu dia bisa menghasilkan jaringan yang elastis, ya. Ya, di mana nanti dapat menahan gas karbon dioksida yang dihasilkan akibat proses dari fermentasi atau kita pada saat kita lakukan fluffing pada pengolahan roti, ya. Nah, bagaimana roti tersebut bisa mengembang secara sempurna. Nah, ini ada jenis macam-macam jenis tepung terigu berdasarkan nama proteinnya. Ini saya langsung perlihatkan merek dari tepungnya. Nah, mungkin yang sangat familiar sama kalian ini tepung protein tinggi, ini merek ini ya, Cakra Kembar, tepung terigu protein sedang, segitiga biru, atau tepung terigu protein rendah biasanya kunci biru. Nah, untuk segitiga biru ini bisa digunakan untuk berbagai macam produk, tapi untuk roti lebih baik pakai yang Cakra Kembar. Sementara kunci biru ini, protein rendah ini biasanya digunakan atau dimanfaatkan pada pembuatan cookies biasanya, itu biar lebih renyah ya. Tapi kalau untuk roti dia kurang tepat digunakan. Nah itu tepung, untuk tepung bisa dipahami ya. Kita lanjut ke bahan utama yang kedua, ini adalah ragi roti atau yeast. Nah, fungsinya apa? Nah, ini yang membedakan roti dengan cake dan cookies ya. Kalau cake cookies tidak perlu pakai ragi atau yeast. Sementara kalau pada roti kita harus menggunakan
ragi roti ini atau yeast. Nah, ini fungsinya apa? Untuk pengembang adonan roti menjadi jauh lebih besar. Nah, di mana ragi yeast ini sebagai bahan untuk fermentasi adonan roti, sehingga dia bisa menghasilkan gas karbon dioksida, asam alkohol, dan panas dari hasil ragi ini berinteraksi dengan gula, ya, di mana gula tersebut digunakan yeast sebagai makanan, istilahnya seperti itu ya. Nah, selain itu ragi atau yeast ini juga bisa menghasilkan aroma yang khas. Jadi aroma dari ini sangat khas sekali ya, kalau apalagi pada saat kalian mengoven atau memanggang rotinya. Nah, ini kalian bisa lihat di slide gambar dari beberapa merek ragi atau yeast yang digunakan. Mungkin paling sering kalian bisa gunakan Frying Pan karena ini dia punya kemasan yang kecil dan proses penjualan, makanya orang banyak pakai Frying Pan. Kalau teman pengen coba-coba buat, biasanya gunakan Frying Pan atau Maurifan. Atau juga bisa pakai chef instan juga bisa ya. Nah, ini jenis-jenis roti, contoh dari ragi roti. Nah, ini untuk jenis-jenis ragi, sebenarnya ragi ada macam-macam, ada ragi instan atau instan yeast, ragi kering, butiran atau dry yeast, ini ragi segar, padat, dan ragi beku. Cuman yang biasa kita gunakan adalah ragi instan ya. Nah, ragi instan ini adalah yang paling mudah untuk didapatkan ya, dan paling mudah digunakan. Proses penyimpanannya juga gampang sekali dan sangat umum digunakan pada industri-industri bakery ya, karena sifatnya tadi yang saya katakan praktis dan sangat mudah. Nah, kalau ragi kering butiran ini merupakan ragi pendahulu dari ragi instan ya. Ini biasanya dulu, cuman sekarang agak sulit ditemukan. Nah, sama juga dengan ragi segar dan ragi beku. Kalau ragi beku ini biasanya hanya satu-satu diproduksi oleh sub instan Prancis. Ragi ini biasa digunakan untuk membuat roti dengan metode adonan beku atau frozen dough ya. Jadi yang paling sering kita yang tadi dicontohkan gambar itu adalah ya kayak Frying Pan, Maurifan, Sub, tadi itu adalah ragi instan ya atau instan yeast. Nah, untuk bahan selanjutnya, bahan utama selanjutnya di sini ada air. Nah, air ini dikatakan sebagai bahan utama juga pada pembuatan roti, di mana air ini sebagai komponen yang sangat terpenting pada pembuatan roti. Ya, air ditambahkan dalam roti untuk menambahkan ya agar tepung terigu bisa menyatu dan elastis dengan bahan-bahan yang lainnya ya. Jadi air ini sebagai medianya juga. Nah, air dalam jumlah yang cukup dan pengadukan yang sempurna nantinya ini akan bisa menghasilkan adonan roti yang kalis. Nah, ini biasanya kalau kita menentukan kalis tidaknya adonan roti ini, biasanya kita tarik adonan ya, sudah elastis belum, sampai membentuk, biasanya istilahnya itu adalah window pan ya. Jadi dia tidak putus kalau ditarik seperti itu sampai tipis. Nah, itu tandanya adonan roti tersebut sudah kalis. Nah, jadi air ini sangat mempengaruhi kualitas roti yang dihasilkan ya. Bisa dipahami di sini? Sampai di sini, sampai di air? Bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke. Nah, ini fungsi air itu sendiri pada proses pembuatan roti adalah sebagai bahan utama dalam pembuatan roti yang menyerap dan mengikat semua bahan menjadi satu. Jadi untuk mencampurkan semua bahan. Selain itu, air juga sebagai bahan pelarut, yaitu bahan pelarut seperti gula, garam, atau bahan-bahan yang lain dalam adonan roti ya. Jadi dia juga sebagai pelarut. Nah, air juga ini kalau bersatu dengan zat pati dari tepung terigu, dia akan membentuk gelatinisasi dalam adonan roti. Selain itu, air juga berfungsi untuk mengontrol fermentasi dari adonan roti. Jadi pada saat kalian fermentasi atau proofing rotinya, air ini berfungsi untuk mengontrolnya. Air bisa dengan kita menambahkan air di sana,
kita bisa mengetahui berapa cepat pengembangan adonan roti, ya. Nah, ini yang terakhir, bahan utama pada pembuatan roti adalah garam, ya. Nah, garam ini merupakan bahan utama juga dalam pembuatan roti. Nah, ini fungsinya adalah sebagai untuk mengontrol fermentasi, ya, dengan cara dia memperlambat kerja dari ragi. Karena apa? Kalau raginya berlebihan juga atau overproofing atau bahasanya overproofing itu juga tidak bagus ke roti yang dihasilkan. Teksturnya juga jelek atau nanti bisa menyebabkan awalnya ngembang nanti dia jadi kempes lagi adonan rotinya. Ya. Nah, makanya dan penambahan garam ini tidak boleh bersamaan dengan ragi karena nanti raginya belum bekerja dengan maksimal, dengan optimal, udah keburu dihambat sama si garam. Jadi ragi dulu, nanti baru garamnya. Seperti itu ya. Nah, pada pembuatan roti bisa dipahami? Oke. Baik, saya lanjutkan menjelaskan tentang bahan pembantu atau bahan penolong pada pembuatan roti. Nah, ini bahan pembantu itu apa sih? Nah, ini adalah bahan yang kita tambahkan menyertai bahan utama dalam pembuatan roti. Ini fungsinya adalah untuk mendapatkan aroma, rasa, tekstur yang kita inginkan. Nah, bahan pembantu ini antara lain adalah shortening, gula, produk susu, telur, ya. Itu yang kita tambahkan pada bahan pembantu atau bahan penolongnya. Nah, ini di sini ada gula. Nah, biasanya untuk pembuatan roti kita menggunakan gula pasir yang berwarna putih. Ya, ini berkaitan juga dengan warna yang dihasilkan ya. Nah, terus dia juga tidak mudah cair ya. Fungsi gula itu sendiri pada pembuatan roti adalah sebagai makanan untuk si ragi atau yeast-nya. Ya, tadi kita menumbuhkan mikroorganisme dalam hal ini mikroba ke roti tadi untuk fermentasi tadi. Nah, dia juga perlu makan. Nah, makannya itu adalah si gula ini tadi, dari gula ini. Maka si ragi atau yeast-nya bisa maksimal proses pertumbuhannya dalam menghasilkan gas karbon dioksida. Nah, sisa pembakaran gula ini bisa menghasilkan warna roti yang baik juga. Ya. Nah, gula juga punya fungsi untuk menentukan rasa dan jenis roti yang dihasilkan. Kemarin saya kan sudah menjelaskan di pertemuan sebelumnya tentang jenis-jenis roti, ya kan? Nah, kalau untuk roti tawar, maka gulanya dikurangi, ya kan? Kalau roti manis, nah boleh agak banyak. Jadi tergantung jenis rotinya lagi yang kita gunakan. Yang jelas kita pasti menambahkan gula pada pembuatan roti. Nah, untuk berapa banyaknya itu tergantung jenis rotinya. Entah roti tawar, roti manis, pizza, atau donat. Nah, itu komposisi gulanya akan berbeda-beda tergantung dari jenis roti tersebut. Ya. Nah, sebagai pengempuk, fungsi gula juga bisa sebagai pengempuk pada roti. Ya, semakin banyak gula yang tambahkan, maka rotinya akan semakin empuk. Selain itu, gula juga berfungsi sebagai pengawet alami pada rotinya. Ya, jadi roti bisa bertahan lebih lama. Nah, itu untuk gula. Selanjutnya, bahan penolong selanjutnya adalah susu. Ya. Nah, ini biasa jenis-jenis yang digunakan pada pembuatan roti. Biasanya susu segar atau fresh milk, susu cair yang kemasan nih, kebanyakan juga pakai yang UHT ini ya, atau susu cair kaleng, susu bubuk full cream, atau susu bubuk sing. Ini macam-macam sekali susu yang bisa kita gunakan. Ini fungsi telur dalam pembuatan roti adalah memberikan tambahan nilai gizi pada rotinya, memberikan rasa enak pada roti, memberikan keempukan pada roti. Nah, setelah itu kalau yang ditambahkan pada bahan. Nah, telur juga kita gunakan sebagai bahan pengoles juga ya. Biasanya itu dicampurkan dengan susu cair atau susu AHT. Biar apa? Jadi setelah proofing atau mengembang adonan rotinya itu nanti akan kita oles. Nah, itu biasanya pakai telur kuning sama tambahan susu biasanya agar rotinya itu menjadi mengkilat. Yang terakhir dari bahan penolong
ini biasanya kita menggunakan shortening. Shortening ini digunakan, istilah ini biasanya digunakan untuk bidang bakery untuk semua lemak atau minyak yang dicampurkan ke dalam adonan roti, ya, untuk memperbaiki mutu produknya. Fungsinya itu sendiri adalah memperkaya zat gizi dari roti dan memperbaiki tekstur dari roti atau pori-pori dari roti, ya. Terus selain itu dapat meningkatkan kelezatan dan keempukannya. Kalian sudah tahu bahwa adanya kandungan lemak pada suatu produk itu bisa meningkatkan kelezatan dan keempukan pada suatu bahan pangan, ya kan? Nah, selain itu, tujuan atau fungsi penambahan shortening pada pembuatan roti adalah memperbaiki aerasi sehingga produk roti bisa mengembang sempurna. Fungsi selanjutnya bisa memperbaiki cita rasa, terutama mentega atau margarin, ya, untuk pembentukan lapisan-lapisan kalau pada produk pastry seperti itu yang membuat dia berlapis-lapis itu salah satunya adalah shortening, ya. Terus sebagai pengemulsi untuk mempertahankan kelembapan dari roti, terus memperbaiki kehalusan kulit rotinya atau crust. Sudah 2 bahan yang saya jelaskan, yaitu bahan utama serta bahan penolong. Nah, ini ada juga bahan tambahan. Untuk bahan tambahan pembuatan roti ini namanya juga bahan tambahan, ya. Jadi bisa kalian gunakan, bisa juga tidak. Kalau tidak digunakan tidak apa-apa, ya. Digunakan juga boleh. Nah, jadi ini bahan tambahan ini ditambahkan untuk memperbaiki mutu dari produk roti. Contohnya adalah improver ataupun emulsifier. Tapi kalau enggak pun boleh. Tapi kalau kalian mau memperbaiki mutu, boleh ini ditambahkan. Ini contohnya atau yang termasuk ke dalam bahan tambahan adalah pengempuk roti ini atau bread improver. Ini ada 2 merek yang saya contohkan. Ini bisa kalian gunakan, ya. Atau pakai ini Bakery Plus, ini cuma dia tidak ada kemasan kecilnya, ya, jadi sebesar ini kemasannya. Nah, ini lanjutkan nih, yang terakhir bahan filling atau isian. Nah, ini terutama untuk produk roti manis, ya kan? Kemarin sudah saya jelaskan kan. Nah, kalau roti tawar ya enggak perlu kalian gunakan bahan filling atau isian ini, ya. Tapi kalau untuk roti manis, nah biasanya kita menggunakan bahan filling atau isian. Dan selain itu ada juga menambahkan topping atau hiasan untuk di atas rotinya, ya. Yang bisa saya sampaikan untuk materi hari ini, untuk pertemuan hari ini. Mungkin ada yang ingin bertanya? Saya persilakan. Ada? Ya, silakan. Ada Rizky. Ada yang mau nanya, Bu. Kan dalam pembuatan roti itu penambahan airnya berlebihan atau lebih sedikit itu dapat mempengaruhi nggak, Bu? Oke, baik, bagus sekali pertanyaannya. Terima kasih, ya, Ade. Nah, untuk proses pengolahan roti, nah tadi benar, air ini termasuk ke dalam bahan utama pada pembuatan roti. Nah, tadi kamu bertanya, tunggu sebentar ya, Ade, ini dulu, saya jawab Ade dulu. Nah, sebagai bahan utama pada pembuatan roti. Jadi, sedikit banyaknya kita menggunakan air itu sangat mempengaruhi adonan dari roti yang kita proses. Nah, apabila air yang kita tambahkan terlalu banyak, apa yang terjadi? Adonan nantinya akan lengket dan susah ditangani atau diproses, dibentuk. Nah, itu akan menyulitkan kalau adonan air yang ditambahkan terlalu banyak. Jadi adonannya jadi lengket, susah dibentuk. Sementara, nah, kalau air yang ditambahkan terlalu sedikit, maka produk akhir dari rotinya itu nantinya bisa jadi keras. Artinya apa? Artinya air yang kita tambahkan pada proses pembuatan roti itu tidak boleh terlalu banyak, tidak boleh juga terlalu sedikit. Biasanya rasio air yang ditambahkan pada pembuatan roti itu adalah 100:60, ya, atau 65. Artinya misalnya dalam 1 kilo tepung yang kita gunakan dalam pembuatan roti, air yang kita atau 100 gram tepungnya berarti kita pakai air itu sekitar 60 sampai 65, ya, liter air yang kita
tambahkan. Ya, jadi tidak boleh juga kebanyakan, tidak boleh juga terlalu sedikit. Ya, bisa dipahami, Ade atau yang lainnya juga? Bisa, Bu. Oke. Baiklah, dari materi yang sudah saya sampaikan tadi, nah, saya akan bertanya ya. Tadi kalian sudah bertanya kepada saya. Nah, berkaitan dengan materi yang tadi saya sampaikan, yaitu tentang bahan-bahan pada pembuatan roti. Nah, seperti kalian ketahui, ada 3 bahan-bahan dalam pembuatan roti, yaitu terbagi menjadi 3 ya, bahan utama, terus bahan apa? Bahan pembantu atau penolong, dan bahan tambahan. Nah, di sini ada yang bisa menjawab, silakan raise hand. Kira-kira yang termasuk ke dalam bahan utama pada pembuatan roti apa saja? Ada yang bisa menjawab? Tadi masih kurang tepat. Bahan utama itu tepung terigu sama ragi ya, Bu? Ya, oke. Bahan utama tepung terigu, ragi. Ada lagi mau ditambahkan, Radika? Silakan. Tepung terigu, ragi, apa lagi? Air, Bu. Air, garam. Ya. Shortening. Oke, betul. Shortening sudah tidak masuk. Tadi jadi udah benar ya tadi temannya menjawab bahwa bahan utama pada pembuatan roti itu terdiri dari tepung terigu, udah pasti. Terus ragi atau yeast. Terus tadi ada yang jawab air dan garam, ya. Nah, terus saya lanjutkan yang kedua, bahan pembantu atau penolong yang termasuk ke dalam bahan pembantu atau penolong. Ada yang bisa jawab? Silakan raise hand. Saya, Bu. Ini Radika lagi. Coba yang lain. Siapa? Siapa saya? Saya, Bu. Normiati. Silakan Normiati. Yang termasuk bahan pembantu itu adalah shortening, gula, Ya. susu, dan telur. Oke. Ya, benar ya. Nah, terus yang terakhir yang termasuk ke dalam bahan tambahan. Apa kira-kira? Bahan tambahan. Ada? Ada yang bisa jawab? Silakan. Bahan tambahan. Siapa? Ade. Oh, Nurmiati lagi. Ya, silakan. Bahan tambahannya itu pengampuk roti atau bread improver. Ya, benar. Ya, jadi sudah bisa dipahami ya bahwa penting kalian semua tahu ini penggolongan 3 bahan ini, bahan utama, bahan bahan penolong atau bahan pembantu, dan bahan ini tambahan. Untuk bahan tambahan dan pembuatan roti itu tidak jadi yang utama. Jadi tanpa bahan tambahan pun kita tetap bisa membuat roti. Akan tetapi biasanya karakteristik mutunya lagi ya. Kalau dengan penambahan bahan tambahan dalam hal ini bread improver, mutunya jauh lebih baik. Nah, jadi dari pertemuan hari ini bisa kita simpulkan bahwa bahan baku pada pembuatan roti itu sangat penting untuk kita perhatikan. Artinya apa? Pemilihan bahan baku itu sangat penting, baik itu bahan baku utama maupun bahan baku penolong. Nah, makanya penting kita tahu jenis-jenis bahan baku yang kita gunakan, ciri-cirinya bagaimana, itu juga harus kita bisa pahami. Dengan kita mengetahui bahan-bahan apa yang akan kita gunakan, harapannya nanti roti yang kita hasilkan bisa sesuai dengan yang kita inginkan. Ya, baiklah. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan hari ini. Selamat sore. Selamat sore, Bu. Demikian video pembelajaran untuk mata kuliah Teknik Pengolahan Roti dengan subtema komponen bahan dalam pembuatan roti. Semoga dapat bermanfaat, khususnya berkaitan dengan perkuliahan Teknik Pengolahan Roti. Saya Ulianti mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.